Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Alisa, usia 21 tahun. Bagi Sobat Putra Silampari, penikmat film horor tanah air di era 80 hingga 90-an, pastinya Sobat masih ingat dengan film Sundel Bolong, Misteri Gunung Merapi, Si Manis Jembatan Ancol, dan masih banyak film horor yang lainnya. Pada era tersebut, film-film bergenre horor sangat digemari para penikmat hiburan di tanah air. Selain karena jalan ceritanya yang menarik, totalitas para artis yang memerankan sosok hantu di film-film tersebut juga tak kalah menuai sorotan. Setelah puluhan tahun berlalu, artis-artis peran yang dulunya sukses memerankan sosok hantu di film horor zaman dulu sudah jarang terlihat di televisi. Menghilangnya para artis tersebut dari layar kaca membuat publik penasaran dengan kabar mereka sekarang. Nah, untuk mengobati penasaran, berikut ini Mimin telah merangkum kabar terbaru para artis pemeran hantu di film ataupun sinetron jadul. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Artis yang kerap memerankan sosok hantu di film jadul yang pertama adalah Suzana. Nama Suzana telah begitu melekat di benak para penikmat film horor tanah air. Lantaran selama karirnya dalam dunia seni peran, dirinya lebih banyak berperan di film yang bergenre horor. Sudah tak terhitung banyaknya film horor yang dibintanginya, dan kebanyakan film-film yang ia bintangi tersebut sukses di pasaran. Sebut saja film Ajian Ratu Laut Kidul, Malam Satu Suro, Sundel Bolong dan yang lainnya. Jadi Mimin tak heran, kalau berkat bakatnya yang sangat luar biasa tersebut, ia diberi gelar The Queen of Indonesian Horror. Sayangnya, kini Suzana telah pergi untuk selama-lamanya. Suzana meninggal dunia tepat 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-66 tahun pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Walaupun telah tutup usia, sosok Ratu Horor Suzana sampai detik ini masih dikenang. Namanya sudah melekat di hati para penikmat film horor tanah air. Selanjutnya artis yang kerap memerankan sosok hantu di film jadul yang kedua adalah Farida Pasa. Perempuan kelahiran Tasikmalaya tanggal 21 Agustus tahun 1952 ini, selama hidupnya sudah membintangi banyak judul film, namun, namanya lebih dikenal berkat aktingnya di film bergenre horor. Dalam beberapa judul film bergenre horor, Farida Pasa sukses menjadi pemeran utama, sebut saja film Nenek Grondong, Dukun Ilmu Hitam, Misteri Gunung Merapi dan masih banyak lagi yang lainnya. Perannya sebagai mak lampir di sinetron Misteri Gunung Merapilah yang paling melambungkan namanya dan paling melekat di hati penonton. Tapi kini, sosok artis senior pemeran mak lampir ini telah tiada. Farida Pasa telah meninggal dunia pada tahun 2021. Ia mengembuskan napas terakhir di usianya yang ke-68 tahun setelah mengalami penyakit vertigo dan asam lambung. Berhubung tahun tersebut virus corona sedang mewabah di tanah air, Farida Pasa juga dinyatakan meninggal setelah positif virus corona atau COVID-19. Selamat jalan Farida Pasa, dan seterusnya yang ketiga, Ozy Syahputra. Bagi Sobat Putra Silampari penggemar film Si Manis Jembatan Ancol, pastinya Sobat sudah tak asing dengan sosok hantu berkepala plontos ini. Iya, dirinya adalah Ozy Syahputra, salah satu pemeran sosok hantu bernama Karina di film tersebut. Bukannya membuat penonton merinding, aksi-aksi kocaknya dalam film tersebut justru mengundang gelak tawa penonton. Setelah populer di era 90-an, apa kabar Ozy Syahputra sekarang?
Meski popularitasnya kini tak setenar seperti masanya kala itu, Ozzy masih sering terlihat mengisi acara di televisi. Di usianya yang sudah 60 tahun ini, Ozzy juga masih tampak bugar dan awet muda. Ozzy juga sempat memperdalam ilmu agama dan menunaikan ibadah haji pada tahun 2006. Selain itu, hingga saat ini, Ozzy juga belum meninggalkan ciri khasnya, yaitu kepala plontosnya yang ikonik. Dan berikutnya yang keempat, Diah Permatasari. Selain Ozzy Syahputra, Diah Permatasari adalah salah satu artis yang memerankan sosok hantu di film Si Manis Jembatan Ancol tahun 1993. Dalam sinetron tersebut Diah Permatasari memerankan sosok Mariam, si hantu cantik penunggu jembatan. Kesuksesannya memerankan sosok Mariam pada film Si Manis Jembatan Ancol, menjadikannya kembali memerankan tokoh yang sama dalam versi sinetronnya, yakni kembalinya Si Manis Jembatan Ancol tahun 1996. Setelah lama tak tersorot, lantas bagaimana kabar terbaru Diah Permatasari? Meski sudah jarang tampil di televisi lagi, artis kelahiran tanggal 25 Januari tahun 1971 ini, terlihat aktif membagikan kabar terbarunya melalui media sosial. Meski sudah berusia 52 tahun, dia diketahui masih rajin berolahraga. Ibu dua orang anak ini, kerap membagikan potretnya saat menghabiskan waktu berolahraga di tempat gym. Diah Permatasari juga sering terlihat memamerkan foto-foto cantiknya di media sosial, termasuk ketika liburan di luar negeri, hingga pemeran sosok hantu cantik dan seksi ini sering disebut sosialita. Namun demikian, artis cantik ini mengaku tidak suka kalau disebut sosialita. Dan seterusnya yang kelima, Kiki Fatmala menggantikan peran Diah Permatasari di serial Si Manis Jembatan Ancol, membuat nama Kiki Fatmala masuk dalam daftar artis yang memerankan sosok hantu di film jadul. Meski cuma menggantikan Diah Permatasari, namun, perannya di sinetron Si Manis Jembatan Ancol tak bisa dipandang sebelah mata. Hal tersebut juga sebagai bukti kalau dirinya termasuk dalam deretan artis papan atas tanah air. Selain membintangi serial fenomenal tersebut, Kiki juga kerap membintangi berbagai judul film dan sinetron, entah itu film horor atau bukan, yang jelas membuat namanya menjadi populer dan ternama. Dan belum lama ini, Kiki Fatmala baru saja melewati masa-masa kritis setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya. Kiki Fatmala juga diketahui adalah salah satu artis murtad. Dirinya keluar dari Islam dan kini menganut agama Kristen. Dan artis pemeran hantu di film jadul berikutnya adalah Edysh Adelia. Artis Edysh Adelia dikenal sebagai pemeran Mumun dalam sinetron horor yang berjudul Jadi Pocong. Walaupun sudah tidak pernah lagi muncul di layar kaca, namun, Edysh Adelia masih cukup aktif membagikan kegiatannya di media sosial. Diketahui, Edysh Adelia sempat menikah dengan pengusaha kaya bernama Ferry Setiawan pada tahun 2012 yang silam. Namun, mereka bercerai pada tahun 2016. Saat itu, Ferry Setiawan terjerat kasus hukum yaitu penipuan dan pencucian uang. Dirinya juga ikut terseret dalam kasus tersebut dan membuatnya harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi. Namun, pada Maret tahun 2020, keduanya memutuskan untuk kembali rujuk dan mereka menikah lagi. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Ade Juwita. Komedian Ade Juwita merupakan salah satu artis yang terkenal lewat film Si Manis Jembatan Ancol. Dalam sinetron tersebut, Ade Juwita berperan sebagai hantu yang memiliki sifat centil, sosok hantu yang menjadi sahabat Mariam dan selalu menemaninya kemana-mana. Tingkah Ade yang kocak dalam berperan di film tersebut, sukses mengundang gelak tawa penonton. Sama seperti Farida Pasa,
Ade Juwita juga telah meninggal dunia. Dirinya menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 6 November tahun 2015. Walaupun Ade Juwita telah tiada, namun segala karya dan loyalitasnya terhadap bidang seni sudah sepantasnya diapresiasi. Selamat jalan, Ade Juwita. Nah, itulah kabar 7 artis pemeran hantu di film atau sinetron jadul. Dari deretan nama-nama artis tersebut, adakah yang menjadi idola sahabat? Silahkan tulis komentarnya. Terima kasih.